semua yang hadir di tempat ini, ketika mendengar kebenaran firman, menaruhnya di dalam hatinya, dan mulai bertumbuh dan bertumbuh, dan ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan ada perubahan terjadi dalam hidup anak-anakmu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, siap dengan firman untuk terus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Kamu semua nanti ya. Kenapa? Shalom Bapak Ibu Saudara, ya luar biasa, jauh-jauh dari orang kamu datang, jauh-jauh dari mana tadi? Perak. Komunitas itu, di perkumpulan itu, ternyata di sana juga Tuhan jamah saya dan Tuhan percayakan karunia penglihatan itu kepada saya. Dan selama tahun 1883 sampai hari ini, kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang terlebih, janji-janji Tuhan itu iya dan amin, pasti terjadi tergenapi dalam hidup saya maupun dalam orang-orang yang sudah Tuhan sampaikan, semuanya terjadi tergenapi. Dan hari ini saya percaya bagi Anda yang baru hadir di tempat ini, janji Tuhan pasti juga terjadi tergenapi dalam hidupmu. Juga yang ada di Zoom, ya, seberapa yang luar biasa setia selalu hadir di Zoom, janji Tuhan iya dan amin pasti terjadi dalam hidupmu. Saya pernah sampaikan 2 Tawarikh 3, ya, di mana Tuhan itu berjanji kepada Daud, kepada Raja Daud. Kita tahu Daud adalah orang pilihan Tuhan. Daud diurapi, ya, dipilih dijadikan raja. Dan melalui Daud juga bisa mengalahkan Goliat yang besar. Kenapa? Bukan Daudnya yang mengalahkan, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga Daud bisa menjatuhkan Goliat yang besar. Dan ketika Daud diangkat jadi raja, Daud ingin mendirikan bait suci, ya, untuk sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan engkau yang membangun bait suciku, tetapi keturunanmu, anakmu yang akan membangun bait suci itu. Dan benar, ketika Salomo diangkat jadi raja, Salomo melakukan apa yang Daud ayahnya pesan. Kamu nanti harus berjalan, harus hidup menurut sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Saudara baca mulai 2 Tawarikh mulai pasal 3, ya. Di situ ada pasal 4, ada pasal 5, ya. Kalau kita baca semua nanti pulangnya jam 11 malam, ya. Mau? Lek berkatnya mau, iya kan? Ya. Saudara, ketika Salomo diangkat jadi raja, apa yang dilakukan Salomo? Dia selalu membawa rakyatnya, prajuritnya, bala tentaranya, semuanya selalu tiap hari sujud di bukit pengorbanan. Dan Salomo datang membawa rakyatnya untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan Salomo datang kepada Tuhan bukan dengan tangan yang kosong. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong, betul nggak? Kita cuma melipat tangan. Salomo tidak. Dia memberikan puji-pujian penyembahan yang berbau harum. Dan Salomo membawa 1000 ekor domba.
Bayangin 1000 ekor domba kalian pengno, sekarang satu domba harganya berapa? Kalian 1000, artinya jumlahnya berapa? Artinya saudara, bukan lihat jumlahnya, tetapi Tuhan memperjelaskan kepada kita, Salomo bisa memberikan yang terbaik dari hatinya kepada Tuhan. Dan ketika Salomo melakukan itu menyenangkan hati Tuhan, sampai Tuhan itu hadir di dalam mimpi Salomo. Apa yang kau minta, aku akan berikan. Dan Salomo cuma minta apa? Hikmat dan makrifat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ketika Salomo tidak minta apa-apa, maka Tuhan menambahkan, memberikan tambahannya semuanya kepada Salomo, dan dia jadi raja yang tidak ada duanya. Dia menjadi raja yang diberkati luar biasa. Dan Salomo punya hati yang luar biasa. Kenapa? Dia cinta Tuhan. Dan dia bermaksud mendirikan bait suci. Dia tidak mendirikan rumahnya dulu, istananya dulu. Tapi dia mau mendirikan rumah Tuhan dulu, bait suci dulu. Dan ketika Salomo bertekad, dia mau mendirikan rumah suci Tuhan dulu, bait suci Tuhan dulu, maka Tuhan itu senang. Saudara, ketika kita membangun bait suci Tuhan di dalam rumahmu, di dalam hatimu, maka Tuhan itu sangat senang. Dan ketika Salomo itu membuat Tuhan senang, Tuhan tidak berdiam diri, tetapi Tuhan mengirimkan siapa? Tuhan mengirimkan Raja Huram. Dari negeri mana itu? Coba dibaca. Tuhan mengirimkan Raja Huram dari negeri Tirus. Dan semua keperluan Salomo, mau kayu-kayunya, mau apapun emasnya, makanannya, semuanya Tuhan kirim melalui Raja di Huram ini. Dan Ratu Sheba pun yang dari sono bisa datang berkunjung kepada Salomo. Dia mengirimkan juga emas, perak dan sebagainya, keperluannya untuk Salomo. Ya, ketika engkau hari ini melakukan seperti yang Salomo lakukan, datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak cuma itu, engkau mulai ingin sekali membangun bait suci untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita harus bangun gereja? Kalau tunggu kita bangun gereja, mau tunggu berapa lama? Tidak. Tuhan mau Anda dan saya membangun bait suci Tuhan yang ada di rumahmu, yang ada di hatimu. Ketika bait suci di hatimu semakin hari semakin indah, semakin bersih, tidak kotor, semakin indah, semakin luar biasa, semakin cemerlang, semakin suasananya sejuk, Yesus kerasan tinggal di dalam hatimu. Ketika Yesus kerasan tinggal di dalam hatimu, maka apapun yang menjadi keperluan, kebutuhanmu dalam hidupmu, masakan Tuhan tidak tahu. Engkau membutuhkan tulang rusuk yang terbaik, Tuhan tahu kok, Tuhan akan kirim tepat pada waktunya dengan cara Tuhan. Tapi kita manusia sering maunya ke susu. Lainnya cepat. Ketika dapat cepat hilang. Ya. Tetapi ketika engkau bersabar, Tuhan yang tahu, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika engkau membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anakmu, Dia Maha tahu, dan Dia juga akan bisa memberikan itu kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Ya. Yang Tuhan mau adalah kita selalu setia, selalu menjaga bait Allah, bait suci Tuhan yang ada di dalam hatimu aja. Jangan kotor, jangan ada diisi macam-macam sampah, ya, bau busuk dan lain-lainnya, jangan. Tetapi pelihara itu bait suci di dalam hatimu. Semakin hari semakin bersih, semakin hari semakin dibersihkan. Dan semakin hari semakin ketika dibersihkan, engkau bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah melihat pemberianmu, jumlahmu, tidak. Tetapi Tuhan mau melihat hatimu. Ya, kita lihat janda di Sarfat itu. 1 Raja-Raja 17. Ada baca dari ayat 7 ya. Janda di Sarfat itu adalah janda yang miskin. Apakah Tuhan tidak tahu dia miskin? Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu janda ini benar-benar miskin.
Dan janda ini kalau nggak ditolong bisa mati. Tuhan tahu. Karena Tuhan selalu mengetahui semua manusia ciptaannya. Dan ketika janda Safat itu sudah tidak berdaya, datanglah firman Tuhan. Ya, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anak. Saudara, firman Tuhan ini sama seperti yang dilakukan oleh Salomo. Dia membangun bait suci untuk kemuliaan nama Tuhan dulu, bukan rumahnya dulu. Dan janda Sarfat ini sudah di tengah kesusahan, di tengah ketidakberdayaan. Tuhan tahu, Tuhan kirim Nabi Elia untuk ke tempat dia. Dan Tuhan tidak berkata sama Elia, kamu nanti ketemu janda yang miskin. Enggak. Kalau Tuhan berkata gitu, Elia nggak mau berangkat. Iya. Tetapi Tuhan bilang, kamu ke sana, nanti ada janda yang kasih kamu makan. Wah, seneng dong. Ada janda kasih makan. Iya. Dan ketika sampai di sana, ternyata jandanya miskin. Minta minum air, dikasihlah air. Tetapi ketika minta roti, janda ini berkata, aduh, aku cuma punya tepung dan minyak di dalam buli-buli ini. Aku buat aku aja, setelah itu habis. Besok nggak tahu makan apa lagi. Artinya nggak ada harapan, nggak ada kehidupan yang lebih baik. Tetapi Elia berkata, buatlah, berikan dahulu kepadaku, baru engkau makan. Saudara, ketika janda ini melakukan seperti yang Elia perintahkan, maka apa yang terjadi? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, ketika perempuan ini walaupun dalam keadaan tidak berdaya, tetapi dia dengar-dengaran apa yang disampaikan Nabi Elia. Dan ketika dia melakukan, hasilnya memang benar. Dia tidak semakin miskin, dia tidak semakin besok tidak ada harapan, enggak. Tetapi minyaknya, tepungnya tidak pernah habis. Dan dia sekeluarga makan kenyang-kenyang. Saudara, hari ini Tuhan tidak melihat seberapa engkau berkedudukan, seberapa engkau kaya, atau seberapa engkau mempunyai gelar, tidak. Yang Tuhan lihat adalah hatimu.
ketika kau selalu membangun hatimu, selalu berhubungan intim dengan Tuhan, maka air dari atas, air surga, air kehidupan Tuhan selalu mengalir membasahi hatimu, membersihkan hatimu yang luka, yang sakit, yang kering, yang gersang, membersihkan hatimu yang kotor, ya, yang penuh sampah, yang penuh batu-batu kerikil, pasir dan sebagainya. Dari hari ke hari, air kehidupan Tuhan itu membersihkan hatimu. Dan dari hari ke hari, semakin bersih dan semakin bersih, semakin baik Allah di dalam hatimu tertata rapi, semakin indah, semakin bercahaya. Percayalah, keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ketika kau selalu memberikan pujian penyembahmu disertai dengan hati yang benar, disertai dengan bersyukur. Terkadang kita datang kepada Tuhan sambil kita itu ya nggak dengan segenap hati. Kenapa? Karena kita kecewa, kita mengalami masalah, kita kecewa. Aku dulu kaya, kenapa aku sekarang terpuruk? Aku dulu punya, kenapa aku sekarang tidak punya? Itu bukan karena Tuhan, tetapi karena salahmu sendiri. Anda tidak pernah bertanya Tuhan, Anda tidak pernah bergaul sama Tuhan. Kalau Anda bertanya sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu, jangan kamu investasikan uangmu di situ karena sia-sia. Ya, berapa banyak orang minta doa pada saya, Cik Lili tolong doain. Saya sudah investasi uangku 3,6, bisa balik enggak? Nanti naik balik Cik Lili tak kasih. Ngenteni naik balik, gak kira balik. Orang investasi bodong, ya, investasi saham, investasi macam apapun. Kenapa? Orang luar itu luar biasa, ya. Dia tahu orang kita ini serakah, tamak, betul enggak? Senang dapat duit banyak sih nggak usah kerja. Duit ngelipat saudara. Nggak ada. Tapi kalau engkau menginvestasikan kepada kerajaan sorga, itu baru ada pelipat gandaan terjadi. Itu baru ada ya terobosan demi terobosan terjadi dengan cara Tuhan. Buktinya janda Safat miskin ini, dia cuma kasih tepung sama minyak, cuma buat roti aja bundar, kasih Nabi Elia. Dia dipelihara hidupnya sama Tuhan. Minyaknya gak pernah habis, tepungnya gak pernah habis. Begitu juga Salomo ketika dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kerajaannya diperkokoh sama Tuhan, diberkati luar biasa. Barusan ini Tuhan perlihatkan kepada saya sebuah pepaya. Anda tahu buah pepaya? Siapa yang nggak pernah makan buah pepaya di sini? Oh, kebangetan. Ya. Buah pepaya itu murah sekali, benar nggak? Murah loh. Satu buah itu berapa? 10.000 ya, 7.500. Ada yang 5.000 di pinggir jalan yang agak kecil. Murah kan? Nah, Tuhan itu sampai memberikan perumpamaan. Kemarin waktu saya menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja, jemaatnya boleh dibilang rata-rata ke bawah. Jemaatnya semuanya gak ada yang kaya. Ya, saya juga bingung. Jemaat ini kalau datang selalu dijemput naik bemo juga. Dan semuanya orang menengah ke bawah. Ya, yang menengah mungkin bisa dihitung 1-2 orang. Dan ketika Tuhan suruh saya sampaikan pepaya itu dipotong jadi 2. Yang terjadi apa? Saudara, kalau potong pepaya dibagi 2, langsung kelihatan apanya? Bijinya banyak ya. Satu pepaya bijinya banyak. Ada berapa biji? Mungkin bisa 100 lebih. Banyak ya kan? Dan Tuhan tidak pernah menyuruh saudara makan biji pepaya. Pernah nggak ada potong pepaya lalu makan bijinya? Enggak ya. Pasti makan dagingnya, buahnya. Iya nggak? Bijinya ada buah. Dan Tuhan itu memberikan perumpamaan dan mengajarkan kepada kita, bijinya coba buang, bijinya itu tanaman taburan terus di tanah begitu. 1 buah pepaya ada tanam 100 biji pepaya. Dan buah pepaya itu paling gampang tumbuh, betul nggak? Nggak mau kasih vitamin, mau sirami oke, nggak mau siram dia tumbuh dewek. Iya nggak rewel buah ini. Dan buah ini juga paling murah, iya kan? Nah, ketika kau tanam bijinya, tumbuhlah pohon pepaya. Dari 100 biji, anggapan wis paling kering-kering 20, tumbuh 20 pohon. Ketika tumbuh 20 pohon, 1 pohon itu bisa berbuah berapa?
Bisa 10, anggap 10 rata-rata ya. 20 pohon kali 10 pepaya. Berapa? 200. 200 buah pepaya loh. Dari satu pepaya. 200 buah pepaya ini Anda makan, Anda bagikan anak, menantu, cucu sampai ke pohon. Nggak habis. Iya enggak? Pernah nggak Anda satu hari makan buah pepaya 1 biji habis? Kelompokan? Nggak bisa. Iya kan? Nah, saudara, kenapa Tuhan ngasih perumpamaan biji pepaya yang paling murah? Karena Tuhan tidak pernah lihat hartamu. Tuhan tidak pernah lihat jumlah uangmu. Tetapi Tuhan lihat hatimu. Ketika hatimu benar, engkau bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun seperti janda miskin hanya memberikan 2 peser, tetapi itu berharga di hadapan Tuhan daripada orang kaya yang bisa memberikan banyak. Tetapi yang disayangkan itu yang disayangkan kita ini. Pepaya aja gak pernah kita kasih buat Tuhan. Iya Pak ya? Kita maunya terima. Hari ini kita belajar. Berikan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Belajarlah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita gak bisa kasih Tuhan, tetapi kita bisa kasih kepada pekerjaan Tuhan. Ketika kau memperhatikan pekerjaan Tuhan, engkau memberi dan memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan perlihatkan saya begini, ketika anak-anak Tuhan mulai nabur itu, menebar biji pepaya, baru jalan gini loh, nebar biji pepaya, dia jalan maju ke depan, dari belakang itu sudah tumbuh. Udah tumbuh dan tumbuh. Ketika dia sampai di ujung jalan itu udah tumbuh, pohonnya besar. Dan ketika dari ujung jalan pulang kembali ke rumah, maka sudah bawa keranjang, buahnya sudah tumbuh, tinggal dipetik, masuk keranjang, pulang bawa keranjang isi pepaya penuh-penuh. Artinya apa? Kemarin dijabarkan oleh Bapak Gembala di situ. Tahukah artinya? Kalau kita pikir pakai nalar kita kalau menunggu buah pepaya, kita nabur biji pepaya, nunggu berapa tahun pepaya itu tumbuh? Kira-kira berapa tahun, makan waktu berapa tahun? Gak mungkin 3 bulan pepaya kok. Masa 1 bulan langsung tinggi? Gak mungkin, setengah tahun 1 tahun mungkin ya. Kalau kita pikir dengan nalar kita, menanam biji pepaya, nunggu dia tumbuh pohonnya besar, memerlukan waktu berapa tahun. Tetapi penglihatan dari Tuhan, ketika engkau menabur biji pepaya, selama engkau jalan terus ke depan, itu sudah tumbuh. Artinya apa? Ketika engkau menabur biji pepaya, engkau berjalan maju, maka berkat Tuhan sudah mengikuti engkau, terus mengikuti engkau. Dan ketika kau terus berjalan maju ke depan, semakin kau berjalan maju ke depan, semakin kau benar, maka berkat Tuhan semakin besar mengikuti engkau. Dan ketika tiba saatnya, ketika kau berjalan pulang, maka engkau pun menuai berkelimpahan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, hari ini saya tidak minta sumbangan saudara, uang saudara, tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan kenapa Tuhan sayang. Tuhan mau kita diberkati Tuhan luar biasa. Ya, saya kenal ada 2 orang hamba Tuhan. Saya berikan contoh, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama dari sekolah Alkitab yang sama-sama dalam pengajaran roh dan kebenaran. Ya, ada berbahasa roh, ada menyampaikan pesan Tuhan, luar biasa. Yang satu terima dan terima. Ya, dia mempunyai istri yang punya pekerjaan, sehingga hidupnya tidak mungkin kekurangan. Tetapi ketika dia melayani, dia terus terima dan terima. Karena prinsipnya hamba Tuhan itu melayani, diberkati itu sudah umum ya, sudah pasti. Dia cuma terima dan terima. Yang satu juga hamba Tuhan, dia juga terima berkat dan terima, tetapi dia tidak cuma terima, tetapi dia mulai menabur dan menabur. Dia mulai memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Dia mulai memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Dan dia terus menabur dan menabur. Sama-sama 2 hamba Tuhan, sama-sama diberkati. Dia diberkati karena dia punya istri, bisa kerja, bisa dapat hasil.
bisa punya rumah, ya, bisa punya anak, bisa punya menantu. Yang satunya juga diberkati, tetapi berkatnya beda. Dia punya istri juga, istrinya juga sama kerja. Dan si hamba Tuhan ini selalu menabur dan menabur. Dia diberkati Tuhan, rumahnya 2 tanpa dia harus beli. Ya, semuanya gratis. Dia punya rumah 2 luar biasa, yang satu besar, bisa menampung orang-orang yang tidak berdaya, bisa menampung hamba-hamba Tuhan yang tidak berdaya. Yang satunya dibangun tingkat 3 atau 4. Luar biasa, bukan dia yang bangun, tetapi Tuhan yang menggerakkan orang untuk membangun. Kenapa? Dia selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yang satu diberkati rumah, punya semua juga, tapi belum punya mobil. Yang satu ini tidak bisa setir mobil. Dia cacat, tapi dia diberkati 2 rumah, dia diberkati mobil. Dia diberkati sepeda motor, luar biasa. Mobilnya 2 lagi. Hasilnya beda. Hamba Tuhannya sama, sekolahnya sama, lulusnya sama, hatinya sama melayani Tuhan, tetapi caranya tidak sama. Yang satu terima dan terima bersyukur, yang satu terima bersyukur dan disalurkan lagi ke bawah. Dan ketika dia salurkan ke bawah, dari atas tidak pernah diam, dari atas tidak pernah lalai, dan Tuhan selalu memperhatikan, dan Tuhan memberkati dan memberkati luar biasa. Saudara, hari ini Tuhan sayang sama saudara semua, dan Tuhan mau kita semua mengalami terobosan demi terobosan terjadi. Tuhan selalu berkata apa? Percepatan inilah waktunya percepatan terjadi. Artinya percepatan terjadi, engkau menabur, engkau jalan. Berkat Tuhan itu cepat terus mengikuti engkau. Jalan terus bertumbuh, tumbuhnya cepat. Artinya apa? Tuhan mengembalikan semua itu cepat. Engkau akan terima pengembaliannya. Dan ketika sampai di ujung engkau kembali, lipat ganda yang terjadi, engkau menuai dan menuai hasil berkali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari hari ini kita belajar. Bukan soal berkatnya, tetapi hatinya dulu, bangun bait suci dulu di dalam rumahmu, di dalam hatimu. Ketika kau bisa membangun bait suci di dalam hatimu, semakin hari semakin luar biasa, maka engkau pun otomatis bisa melakukan seperti janda di Sarfat ini. Otomatis engkau bisa melakukan seperti janda miskin ini. Dan itu berharga, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Coba kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Ketika kau belajar menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu gak pernah lalai. Saudara lihat sembako di sebelah itu, bukan saya minta-minta, cuma 1-2 orang yang kirim. Kenapa 1-2 orang bisa kirim sebegitu banyak? Karena dia merasakan berkat Tuhan luar biasa terjadi dalam hidupnya. Kemarin waktu ketemu saya, dia berkata, "Wih, doain saya ya." Kenapa? Tuhan itu luar biasa. Aku gak pernah diberkati seperti hari ini. Luar biasa, berkali-kali lipat ganda berkatnya Tuhan. Sampai gak cukup, mobilnya gak cukup, sampai aku beli truk baru. Saudara, kenapa dia bisa diberkati? Karena dia gak banyak omong, tetapi tiba-tiba dia kirim dan kirim. Dia selalu berbagi kasih. Hari ini kita senang mendapat dan mendapat. Kalau kita tuh senang mendapat dan mendapat, ya begitu-begitu aja. Tapi belajarlah untuk sebagai kita memberi. Ketika kita memberi, kita akan di atas ke bawah, dari atas turun kepada engkau. Tapi kalau engkau gini, cuma sebatas ini aja, engkau cuma terima sebatas. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Tuhan tidak pernah melihat hatimu yang dulu, enggak. Tapi Tuhan lihat hatimu yang sekarang. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Apakah dia tidak tahu keperluan-kebutuhanmu? Sangat tahu. Dia pasti akan memberikan jawaban yang terbaik kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara belajar melayani Tuhan dengan segenap hati. Belajar memberikan yang terbaik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajarlah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Belajarlah menabur, bersedekah, berbagi kasih. Maka
sedekahmu tidak akan sia-sia. Engkau akan menuai hasil berkali lipat ganda dari Tuhan dengan cara yang tidak terduga. Mari, ya mari sekarang. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ku Yakin akan firman-Mu Tuhan di dalam hidup. Jadi kau melakukan sesuai dengan pujian yang kau berikan buat Tuhan, maka terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup. Pelipat gandaan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ia maniskan dengan caranya yang tidak pernah kita sangka, yaitu dipercepat semuanya. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin cepat. Ia maniskan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan Tuhan katakan buat Bapak Chong suami istri, Tuhan katakan aku sangat mengasihi engkau anakku. Tahukah engkau bukan secara kebetulan dan kuat gagahmu, tetapi aku sangat mengasihi engkau. Aku tahu hatimu. Aku tahu semua yang sudah kau perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan aku mau hari ini kau kembali kepada cintamu yang ulang-ulang. Ketika kau menabur doa untuk pekerjaanmu di tempat ini, engkau akan menuai jawaban yang dari aku. Ketika kau memperhatikan pekerjaanmu di tempat ini, maka aku juga akan memperhatikan pekerjaanmu. Dan ketika engkau memperhatikan ladangku, maka aku memperhatikan kehidupan rumah tangga kandunganku. Dan kau akan melihat kembali akan ada terobosan terjadi, akan ada percepatan terjadi dengan caraku yang ajaib. Ialah mana sekarang dan kau akan menuai kembali dengan caraku yang tidak terduga. Mari terus bersyukur dan bersyukur. Ketika kau terus bersyukur dan bersyukur, maka kau akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi dengan caramu. Ialah manis kena manis buat kau yang Tuhan katakan, aku juga sangat mengasihi engkau anakku. Ingatkah engkau di waktu engkau awal datang di hadapan aku Tuhan? Engkau begitu kusuk, engkau begitu mempercayai, bahkan engkau begitu menggebu-gebu untuk mengiring dan melayani, bahkan kau melakukan pekerjaan aku Tuhan. Dan aku mau kembali engkau memenai hatimu, supaya kau tetap menggebu-gebu, selalu bersekutu dengan aku Tuhan Allahmu. Maka aku yang memberikan kekuatan kemampuan kepada engkau. Lepaskan semua yang bukan dari aku Tuhan. Kembali hidup dalam koridor kebenaran, maka kau pun akan mendapat berkat yang tidak terduga yang dari aku. Ada pemulihan, ia maniskan, ada perdamaian, dan ada hasil yang tidak terduga. Ia maniskan ia maniskan buah. Ya, ada yang berdiri. Siapa namanya? Michael. Buat Michael Tuhan katakan, teruslah mengiring dan melayani aku Tuhan dengan segenap hati. Aku tahu hatimu, aku tahu kepandaianmu yang luar biasa. Tetapi mari adakan aku, sertakan aku di dalam seluruh aspek kehidupanmu, sehingga kau tidak melayani biasa-biasa, tetapi dengan pengurapan yang dari aku Tuhan Allahmu. Semakin kau masuk ke dalamanku, semakin lawatan dan jamahanmu ada dalam hidupmu. Maka ketika kau mengiring dan melayani aku dengan segenap hati, akan ada perubahan terjadi. Banyak orang
yang cuma memuji dan menyembah mendapatkan kelepasan terjadi, kebebasan terjadi, kesembuhan terjadi. Oleh sebab itu mari pertingkatkan hubunganmu di hadapan aku Tuhan Allah. Maka penyertaanku, perlindunganku ada dalam hidupmu. Dan terutama aku yang mengurapi engkau dengan caraku yang tidak terduga. Ialah mana sekarang, mana sekarang, mana sekarang. Ialah mana sekarang, mana sekarang. Pak Andrian, Tuhan katakan, aku juga sangat mengasihi engkau anakku. Mari terus melekat dan mengucap syukur dalam segala hal. Ialah mana mulai hari ini belajar bersyukur. Dan bersyukur, aku tahu hatimu. Engkau merelakan semuanya. Bahkan kau pasrah. Bersabarlah karena dalam waktu tidak lama aku sendiri yang bawa engkau. Aku sendiri yang akan mentinggikan engkau. Dan aku sendiri yang memberikan jawaban yang terbaik dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Mari, aku sangat mengasihi engkau. Berkatku menyertai hidupmu. Ia mana sekarang, mana sekarang ibu yang baju kotak-kotak. Ia mana sekarang Tuhan katakan, aku juga sangat mengasihi engkau ibu. Mari kembali melekat dan masuk ke dalamanku, supaya engkau tidak biasa-biasa, tetapi semakin kau masuk, semakin kau tertanam, semakin kau tertanam berakar, engkau akan tetap tegak berdiri, tidak tergoyahkan. Dan ketika engkau meluaskan rohmu berkarya dalam hidupmu, engkau mau tertanam di tepi aliran sungaiku, maka engkau akan mengalami ialah mana sekarang kesejukan. Engkau akan mengalami pertumbuhan, perkembangan dan kehidupan yang dari aku Tuhan kamu. Sehingga apa yang kau doakan, apa yang kau minta, akan kau dapatkan jawabannya yang dari aku Tuhan kamu. Mari anakku, aku sangat mengasihi engkau. Berkat menyertai hidupmu. Tuhan katakan buat yang dari Jembatan Merah ya, Perak ya. Tuhan katakan aku juga sangat mengasihi engkau anakku. Mari terus melekat dan mengucap syukur dalam segala hal. Layani aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Layani sesamamu dengan kasih. Jika kau terus membagikan kasih dan membagikan kasih, maka kau akan menuai kasih kemurahanku terjadi dalam hidupmu. Dan kau pun akan mendapatkan perubahan demi perubahan terjadi. Mari lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya yang mana ada peningkatan, ada kualitas yang kau dapatkan dari aku. Berkat-Mu menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Buat Maria suami istri, tetaplah mengiring dan melayani aku Tuhan kamu. Benahi hatimu, bangunlah rumahmu, bangunlah bait suci di dalam rumahmu. Semakin hari semakin menyenangkan hatimu, maka aku sendiri yang akan membawa naik dan naik. Aku sendiri akan membawa kalian keluar masuk pintu dengan caraku yang tidak terduga. Dan ketika kalian tetap rendah hati, tidak ada persaingan, tidak ada sikut menyikut, tetapi ada kesatuan, ada kebersamaan, ada bergandengan tangan, maka engkau pun akan mendapat berkat yang tidak terduga yang dari aku Tuhan Allahmu. Berkatku menyertai hidup. Buat WL kita Tuhan katakan, mari terus layani dengan segenap hati. Pertingkatkan jam-jam doamu di hadapan aku Tuhan Allahmu. Kembali luaskan rohmu berkarya dalam hidupmu, maka pemakaianku semakin nyata di dalam dirimu. Dan aku sendiri akan bawa engkau, aku sendiri akan promosikan dengan caraku yang tidak terduga. Mari anakku, aku sangat mengasihi engkau. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ku dipulihkan Yesus, ku percaya Yesus, ku percaya. Ia mana sekarang? Ia mana sekarang menghainaskan? Ia mana sekarang menghainaskan? Ibu, ia mana sekarang menghainaskan? Tuhan lindungi, Tuhan
menjaga dan pasukan mereka surga. Dan lebih lagi Tuhan Ia pakai mana sekarang beliau yang luar biasa memenangkan Ia banyak mana jiwa. sekarang Keluarga besar diselamatkan, kami percaya Tuhan, pelayanannya semakin menangkan hati kita. Kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, pujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Kita akan duduk kembali, saatnya kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan pujian Allah itu baik. Luar biasa. Terima kasih untuk saudara Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus berkati berlipat kalinya. Dan persilakan untuk ngomong. Ya, puji Tuhan. Saya pikir, wah nanti saya pulang sama siapa ini ya? Ternyata muncul juga nih. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, nanti kita akan berjumpa lagi Selasa depan ada di Max One. Ya, jam 6. Dan Selasa berikutnya lagi baru kembali ke sini. Jadi 2 minggu lagi baru kita ada di sini. Ya, bawa teman-teman saudara. Kalau masih begini enak bisa didoain satu-satu. Kalau seperti di Max One itu, waduh, ya, biar antri pun jam 10 nggak bisa, masih nggak bisa didoain ya karena banyak sekali. Tapi bersyukur sama Tuhan, Tuhan tahu, saudara ketika kau setia, kau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelihatannya ya, cuman biasa. Ada lihat bapak kita yang di belakang yang pakai baju putih itu. Dia cuma nganter saya kemana-mana pelayanan, nganter saya terus gitu ya. Dan ketika dia nggak ngomel, oh sampai jam berapa ya diantar terus gitu. Sampai saya ngantuk-ngantuk ya dia terus nganter saudara ya. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup. Sama dengan Bapak Ibu Saudara, ketika Anda selalu melayani Tuhan dengan kasih, bukan soal duit enggak, tapi Tuhan lihat hatimu. Ketika hatimu benar, maka Dia yang mengetahui keperluan kebutuhanmu. Dia yang akan memberikan jawaban yang terbaik, bahkan Dia akan menyuplai dengan caranya yang tidak terkira. Ya, oleh sebab itu mari saya ingin semua yang di sini juga mengalami perubahan terjadi. Ya, mari kita mau selesaikan ibadah kita. Saya undang semua balik berdiri.
sesuai dengan perintahku, lakukan sesuai dengan kehendakku, maka penyertaanku, perlindungan dan coveringku ada dalam hidup kalian. Dan apa yang kalian lakukan, kerjakan dengan penyertaanku. Ada terobosan demi terobosan terjadi, ada peluang-peluang yang tidak terduga yang aku berikan dalam hidupmu, dan aku memberikan keleluasan dan kemudahan sehingga pintu yang tertutup akan terbuka kembali dengan caraku. Oleh sebab itu mari lakukan sesuai dengan petunjukku. Ketika kalian yakin dan percaya, maka aku yang menyertai, aku yang melindungi, aku yang mengcover, dan aku yang memberikan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan yang dari aku, Tuhan kamu. Mari anak-anakku, mari berjalanlah bersama aku, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam kehidupan kalian semuanya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua anak-anakmu ke dalam tanganmu, baik yang ada di onsite ini, baik yang ada di Zoom, Tuhan. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tanganmu, Tuhan. Engkau melihat hati mereka begitu setia, begitu rindu, Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan juga mendengarkan sabda pesan-pesan-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau juga yang menyertai dan memberkati dan membuka jalan buat mereka semuanya. Hamba serahkan WL Singer semua ke dalam tangan-Mu. Begitu juga pemain musik semua juga yang hadir, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Pulang dari tempat ini, mereka mengalami terobosan demi terobosan terjadi. Pulang dari tempat ini, mereka mengalami keleluasan, kemudahan yang daripada Engkau. Dengan penyertaan-Mu Tuhan, apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati dengan cara-Mu yang ajaib, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan Kau yang melindungi, tibakan mereka dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan mereka kembali dapat melakukan tugas dan pekerjaan mereka kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup buku semua dengan kuasa darah-Mu, naungi bentangnya dengan kuasa api Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau pada waktu Kau hadir di tempat ini, dan diberkatilah Engkau pada waktu Kau pulang dari tempat ini. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan, memenuhi lubung-lubungmu dengan cara-Mu yang ajaib. Dan ketika Kau yakin dan percaya itu benar-benar terjadi dalam hidupmu, mari Bapak Ibu Saudara yang